sudah saya upload di Spot gitu. Kira-kira gitu. Nah, saya coba ini juga untuk saya record, nanti dicek lagi aja. Barangkali ada link baru buku video untuk pembelajaran sinkronis ini bisa di-download juga di Spot pertemuan 10. Oke, baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Terima kasih partisipasinya teman-teman. Kita dalam keadaan sehat sehingga bisa bertemu di pertemuan 10 mata kuliah dasar pemrograman. Berkali-kali saya bilang mungkin kalau kondisi normal mah saya akan melakukan latihan setiap pertemuan ya. Tapi dalam kondisi pandemi ini latihannya adalah kalian selalu mencoba otomatis ya setiap materi yang saya kasih ke dalam komputer dan PC masing-masing begitu. Nah, mungkin terlepas dari kontrol saya, tapi setidaknya kalian punya kemandirian untuk selalu mencoba di aplikasinya atau di toolsnya, sehingga setiap pertemuan itu ada nilai praktikum dan ilmu praktikumnya yang kalian dapatkan gitu. Nah, dari pertemuan 5 sampai pertemuan nanti ke-15 kita memang selalu praktikum, baik itu menggunakan asinkronus ataupun menggunakan sinkronus atau video seperti ini. Nah, kesempatan kalian di sinkronus ini untuk tanya jawab, diskusi dan seterusnya. Nah, minggu kemarin kita sudah pelajari ya string, pengenalan, kemudian operasi string itu sendiri. Jadi string ini banyak sekali gitu komponen dan fungsi-fungsinya. Hari ini masih saya lanjutkan string dengan berbagai fungsinya, sehingga saya mah yakin kalau misalnya tidak dicobain, tidak akan mengerti esensinya ada di mana si string ini gitu. Saya coba share screen ya. Ini harusnya pertemuan ke-10 ya. Belum saya ganti. Nah, hari ini saya ingin coba menjelaskan fungsi string pada C++. Jadi begini, kemarin dalam video yang saya kasih, string itu sebenarnya berangkatnya dari karakter yang berkelompok begitu. Artinya karakternya itu terdiri dalam atau lebih dari satu, berarti himpunan bentuknya kalau dalam matematika mah. Misalnya tulisan nama Andi ya, tersusun dari A sampai I itu dalam satu himpunan. Nah, di dalam bahasa C, tipe data string itu nggak dikenal gitu. C ya, bukan C++. Kalau kita kan C++. Dalam bahasa C itu tidak dikenal. Tapi dalam bahasa C++ dia memiliki fungsi tersendiri atau library tersendiri, sehingga kalau kita nulisnya pakai bahasa C kan agak ribet nih dalam satu paragraf misalnya. Yang satu paragraf ada 40 karakter aja. Agak ribet kita nulisnya harus satu-satu. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan string, jadi tinggal ditulis saja data atau variabel yang kita inginkan. Nah, string ini selain di C++, ada juga di Java, kemudian ada juga di PHP dan seterusnya. Tapi awalnya saya berkali-kali bilang bahwa si ini berangkat dari karakter himpunan ya. Seperti yang saya jelaskan kemarin. Sebentar. Oke, karakter himpunan dia bilang gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya dia bilang manipulasi string merupakan salah satu hal yang paling sering diujikan atau dilakukan gitu ya dalam kompetisi kompetitif programming, berarti dalam bahasa pemrograman. Ini sering sekali. Kenapa dia bilang sering ya? Kita mempelajari integer untuk angka, kita mempelajari karakter untuk huruf. Tapi semua itu terkait dengan data. Data itu tidak hanya angka saja, tapi ada teks. Nah, biasanya string ini atau karakter himpunan ini digunakan untuk mengolah data teks.
text mining, data miningnya berbentuk teks, pengolahan teks, dan seterusnya. Nah, setiap pemrograman itu pasti berbeda-beda ya kemampuannya. Biasanya yang sangat rekomendasi sekali library-nya, saya bilang library-nya, yang mendukung dalam pengolahan data itu data teks, biasanya itu Python. Jadi tinggal panggil-panggil saja fungsinya. Contoh kayak kemarin sub str dan seterusnya. Itu kan fungsi yang sudah dibikin gitu, tinggal dipanggil saja. Nah, tapi kali ini kita coba menggunakan yang C++-nya, fungsi-fungsi atau library dari string itu tadi. Nah, kemudian kalau misalnya di bahasa C ya, kita mengenalnya itu sebagai kumpulan dari karakter ya. Saya bilang kumpulan dari karakter atau disebut dengan array of karakter. Pak, apakah array itu hanya selalu karakter? Tidak, bisa bilangan. Namanya juga himpunan atau kumpulan itu tidak selalu karakter. Tapi angka pun bisa. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya untuk array ya. Nah, kemudian biasanya kalau misalnya di C, bahasa C, string ini biasanya diakhiri dengan null atau garis backslash null. Nah, ini penanda gitu. Penanda dari sebuah string gitu. Kemarin sudah saya jelaskan mungkin ya untuk apa namanya logika atau ilustrasi dari sebuah memori kan terkadang tuh kita punya memori itu misalnya ada 4 bit dengan nama Andi. Nah, di ujungnya bit kelimanya itu dikasih simbol seperti ini gitu. Di C ini mah ya. Tapi kan kita nggak menggunakan C gitu. Kita menggunakan C++ perkembangannya. Di mana C++ ini sudah menyediakan library penggunaan karakter himpunan tadi menjadi sebuah tipe data string. Kurang lebih begitu. Makanya biasanya disebut dengan C style. C++ ini teh perkembangan dari array-nya C gitu. Nah, kalau misalnya dasar banget ya C tadi, pas sama nggak bahasanya sama, cuman tetap ada bedanya ya. Kalau misalnya di kita C out itu untuk memanggil atau menampilkan, kalau di C itu contoh misalnya kayak bisa pakai print, bisa pakai scanf dan seterusnya. Itu dasar lah saya kira tidak terlalu esensial karena yang terpenting adalah algoritmanya gitu. Nah, kita coba ke fungsinya. Ya, fungsi string ada banyak ya, ada banyak sekali. Cuman yang saya kenalkan ini mungkin yang basic-basic sekali. Kalau misalnya kalian pelajari itu rekomendasi saya itu kalian bisa di sini ya, tapi gunakan bahasa Inggris ini sangat enak sekali. Jadi yang kemarin biasanya gunakan compiler website, di situ tuh ada artikel banyak sekali, jadi bisa dibaca, ada fungsi-fungsinya dan seterusnya, banyak ya untuk C++ khususnya gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya. Di sini bahasa string itu biasa ditulis seperti biasa kan ada kode, bukan kode, tipe datanya string, kemudian variabelnya bebas ya, bisa apa aja variabelnya namanya. Cuman di sini saya kasih nama contoh adalah str. Isinya apa? Ini komputer UPC biru. Nah, ini nih yang saya bilang tadi. Kalau misalnya di sebuah sebentar ya, untuk pensil mana? Ini ya yang saya bilang tadi ya. Ini yang saya bilang tadi string. String ini sudah ada library-nya di bahasa C++. Tapi kalau untuk bahasa C ya, C nulis teknik komputer UBCBR itu agak ribet gitu. Misal dia punya variabel str, nulisnya dulu begini, char, kemudian misalnya str ya, kayak kemarin misalnya di sini ada berapa karakter gitu, hitung saja misalnya ada 20 karakter,
Dia akan tulis satu-satu gitu. T, E, dan seterusnya. Kan ribet begini. Makanya muncullah library tersebut dengan nama string gitu. Ini sudah sangat kompatibel sekali dengan laptop apapun, dengan OS apapun dan seterusnya. Jadi udah disebut dengan lumrah sekali string itu untuk ngolah kata, ngolah teks dan seterusnya. Nah, di sini contoh saja. Contoh di sini adalah STR, nanti kita masuk ke pemrogramannya. Kemudian dengan nama teknik komputer UPI Cibiru. Kita kaji nih nanti satu-satu nih. Ini untuk fungsi ini seperti apa, kemudian ini seperti apa, ini dan seterusnya sampai ke file. Oke, kita mulai dari mengembalikan panjang dari string ya, nilai. Saya masuk ke pemrogramannya. Bisa dilihat di tampilan layar kalian. Halo? Bisa, Pak. Bisa terlihat ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi mengembalikan panjang dari string gitu ya. Nah, di sini saya punya dua buah variabel ya. Dua variabel string, str1 namanya dan str2 gitu. Nah, fungsi untuk menampilkan panjang ini jumlah karakternya ada berapa gitu. Ini saya bilang karakter ya, berarti spasi juga termasuk karakter. Tanda tanya termasuk karakter. Karakter itu intinya apapun karakter yang ada di sini gitu. Mau angka, mau huruf, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya dalam 140 karakter atau satu paragraf kan kita males ngitungnya. Ada berapa karakter nih? Nah, fungsi size dan length ini bisa kita gunakan untuk melihat atau mengetahui jumlah karakternya ada berapa. Coba saya running. Nah, di sini terlihat ya. Panjang karakter pertama saya gunakan fungsi size. Jadi caranya adalah str.size. Jadi mengetahui karakter di variabel str sehingga totalnya adalah 26 karakter. Kalau nggak percaya hitung aja sendiri nih ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 gitu. 26 karakter ya. Ini jumlah saya bilang. Tapi kalau indeksnya dia mulai dari 0. Berarti 0 itu T, 1 itu E, dan seterusnya. Itu indeksnya ya. Nah, kemudian fungsi yang kedua bisa kita gunakan str length gitu. Ini sama juga nih hasilnya harusnya. 14. Sehingga yang diketahui adalah karena lebih sedikit aku anak sehat, misalnya contoh kalimatnya, sehingga memunculkan string yang kedua yaitu jumlahnya 14. Nah, Pak, kalau fungsi itu bisa kita tampung nggak, Pak, dalam sebuah variabel? Bisa aja. Kan karena bentuknya angka, berarti misalnya saya punya integer gitu. A sama dengan misalnya str1 dot size seperti size D. Di sini. Nah, kemudian saya tampung di sini gitu. A-nya nanti saya tampilkan misalnya di sini nih. Sini aja biar dia muncul juga nih. Ini saya ganti jadi A nih. Harusnya dia muncul angka 26. Ya, sama saja ya. Jadi kombinasi apapun yang sudah kita pelajari kemarin bisa kita gunakan. Kira-kira gitu. Untuk mengetahui jumlah karakter. Ini sangat gampang sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang tadi ya, contohnya. Kemudian kita coba mengosongkan string dalam bahasa C++. Pak, dikosongkan tuh gimana, Pak? Saya kasih ininya deh, penjelasannya. Kalau misalnya string ya, ini ada string variabel A. Ini saya isi dengan misalnya spasi 1 kali. Pertanyaan saya, ini nilainya kosong nggak? Ada 1 nilainya, Pak. Ada.
ada nilainya, yaitu tadi spasi. Jadi artinya ini nggak kosong nih. Ini tidak kosong. Yang disebut dengan kosong tuh kayak gini nih. Jadi misalnya kan tadi ada memori ya. Saya bilang nih memori nih. String itu kan sama saja kita mengisi sebuah bit dari memori tadi di setiap karakternya. Nah, misalnya di sini ini variabel A, string. Ingin kita bersihkan tulisan Andi. Sehingga semua tulisan ini akan terhapus begitu kira-kira. Tapi dikosongkan dalam memorinya ya. Nah, itu menggunakan fungsi clear. Saya contohkan dalam pemrogramannya. Yang kedua. Nah, seperti biasa saya punya kalimat ya, kemudian saya punya dua karakter, kemudian saya tampilkan sebelum saya clear, kemudian saya clearkan gitu. Saya tampilkan, kita lihat perbandingannya. Dengan menggunakan clear dari str pertama, variabel pertama yang tadinya ada, ini tampilan yang awal ini ya, cout yang awal, ini juga cout yang awal, kemudian saya kosongkan menggunakan clear, artinya dia sudah tidak punya nilai lagi di variabel tersebut, variabel str1 dan str2. Nah, itu fungsi untuk mengosongkan sebuah string. Nah, ini ke semua ini ya, baik itu yang tadi clear, kemudian apa sih namanya? Length, maksimum, size. Ini itu kita memanggil library-nya. Nanti kita akan belajar fungsi, tapi nggak di dasar pemrograman, mungkin ya di pemrograman lanjutan. Esensinya begini si fungsi tadi. Kenapa bisa kita panggil ya? Saya sedikit beralih ke fungsi sedikit saja. Nah, fungsi itu sifatnya coding juga gitu, tapi sudah dibentuk oleh si library-nya sih gitu. Nah, tadi misalnya ada size gitu ya. Size. Ini sebuah fungsi ya. Ini sebuah fungsi. Kemudian dia ngirim variabel A gitu. Library tadi kan kita menggunakan IOString dan string gitu di atasnya importnya. Sehingga secara otomatis dia akan panggil kelas lainnya. Ini kelas main kalian nih. Ini sebut saja kelas main. Nah, dia akan deteksi kelas lainnya di mana sudah dibikin codingnya oleh library tadi. Jadi library itu kumpulan-kumpulan coding sehingga si A ini bisa dikirim ke sini. Di sini bisa saja terdapat fungsi seperti ini. Kemudian analoginya ada coding di sini, dimasukkan variabel A, dikirim ke sini ya. Dikirim ke sini variabel A, ditampung, kemudian dihitung secara otomatis sama dia karena udah terbentuk. Oh, ini jumlahnya misalnya 26. 26 ini akan dibalikan lagi ke kelas pemanggilnya. Nah, itu fungsi. Sehingga ditampilkanlah di sini menjadi 26. Pak, bisa nggak kita bikin fungsi size sendiri? Bisa gitu. Bisa saja. Kurang lebih kan logikanya tinggal tambah satu-satu kan begitu. Ngeceknya pakai looping berarti. Indeks ke I, indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, dan seterusnya. Itu bisa kita bikin. Nah, cuman di sini karena si library tadi sudah menyediakan library fungsi saya bilang tadi, sehingga cukup kita gunakan fungsinya saja. Berarti kita bisa bikin fungsi dong Pak, bisa sekali gitu. Gitu kurang lebih ya, asal muasal dari library fungsi-fungsi dari string tadi. Itu kira-kira. Tadi untuk clear. Nah, sekarang kita coba yang langkah ketiga. Ini mengecek apakah string itu kosong menggunakan bahasa C gitu. Kita lihat pemrogramannya. Di sini saya running dulu.
Nah, di sini saya punya sebuah string str1 teknik komputer UPI Cibiru. Kemudian fungsi untuk mengecek apakah kosong atau tidak kan str.empty kan. Ini kosong atau tidak? Tidak. Saya gunakanlah sebuah kondisi di sini. Kan bernilai true ini teh. Berarti jika str-nya kosong, maka akan muncul tulisan true. Kalau misalnya tidak, false. Sehingga yang akan muncul di sini adalah karena belum saya hapus ya, belum saya hapus, maka akan muncul tulisan true gitu. Mengecek kondisi str1 ini kosong atau tidak. Tapi kalau misalnya sudah saya hapus di proses ke-15, saya masukkan kondisi lagi, maka dia akan membaca false. Nah ini. Kosong, berarti true, false. Kosong enggak dia bilang di sini? Ya kosong, true berarti. Kalau misalnya tidak kosong, ini false. Kurang lebih begitu. Oke, kita step by step. Ada banyak sekali di sini sampai ke 10 kalau nggak salah. 3 materi untuk pertama. Ada pertanyaan nggak? Atau diskusi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kan tadi itu terkait yang fungsi size, Pak. Berarti kalau misalnya bikin misalnya kita nulis teks panjang gitu Pak ya. Terus kita masukin misalnya si string A sama dengan tadi yang teks panjang. Terus kalau kita cek size-nya berarti nanti bisa keluar itu Pak semua berapa karakter dari si paragraf itu tuh. Iya, bisa keluar semua karakter yang ada di situ. Jumlah. Dia tuh pakai looping, pasti saya yakin begitu. Kan logikanya begini ya, kalau saya bikin manual untuk yang size dalam sebuah fungsi, masih dari size. Nah ini saya bikin di sini kan. Bisa kan saya pakai gunakan gini nih. Misalnya while true. Jangan while ya, pakai for. Ya nggak apa-apa pakai while karena nggak, anggap saja nggak tahu. Misalnya integer i sama dengan 0 ya mulainya. Dia akan looping kan. Ini logika ya, belum tentu benar, tapi setidaknya mendekati gitu. Harus butuh waktu lagi kalau misalnya saya bikin menjadi betul gitu. Nah kurang lebih begini. Di sini ada kondisi nih. Jika str 1 ke i ini ya, berarti kan mulainya dari 0 nih. Dia akan baca nih kan t dari sini 0, 1, 2 dan seterusnya ya, karena ya sama dengan kosong tuh misalnya gini deh, isinya kosong gitu, atau 0, misalnya gini 0. Maka saya punya jumlah di sini, saya bikin lagi YML integer, dia mulai dari 0. YML plus plus, kan ngitung ini juga. Sorry, ini bukan 0, ini tidak 0. Nah, gini. Ini kan logikanya, kemudian kalau misalnya dia sudah lebih, else, break, berhenti sendiri misalnya. Nah, gitu. Misalnya integer 1 ini sebagai i-nya kan ya. Jangan hitung nih. Dicari nih, kita kan nggak tahu nih jumlahnya berapa nih ya. Setiap sebuah variabel, makanya pakai y saja biar break sendiri nantinya. Jika str ke i-nya, variabel str-nya tidak sama dengan 0, berarti tidak kosong, kan? Berarti ada isinya nih. Berarti jumlahnya nambah 1. 1, 2, 3, 4, sampai 26. 26, 27-nya udah keluar, selesai. Sehingga jumlahnya adalah 26. Itu sama saja dengan konsep size ini kan. Logikanya seperti itu kira-kira di dalam sebuah fungsi tadi gitu. Nah, isinya kurang lebih begini gitu untuk menghitungnya. Tapi kan kalau kita bikin ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris. 9 baris ini kita gunakan intensitasnya sering gitu. Ngapain kita bikin gitu kalau ada library? Kira-kira yang mending kita panggil library-nya pakai size atau length. Sehingga langsung muncul saja angka 26 atau
angka dari jumlah karakter yang ada di string, sebuah string tadi. Nah, itu fungsi dari sebuah algoritma. Artinya di sini tuh ada prosedur, kemudian ada void, ada manggil, dan return, dan seterusnya. Ini agak ribet nih. Tapi setidaknya ya, nanti kita akan dapatkan di pemrograman lanjutan. Tapi setidaknya esensi dari size ini tuh nggak ujuk-ujuk ada gitu. Yang disebut dengan library itu adalah coding-coding kene. Codingnya fungsinya kayak gimana? Nah, kurang lebih begini gitu logikanya. Sehingga ini nanti si size ini tinggal kita pakai bisa berulang-ulang. Itulah keuntungan dari fungsi. Tidak perlu lagi nulis dari nol lagi gitu. Gitu kira-kira. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi nggak? Pak, ini mengenai function sih, Pak. Nah, kalau function tuh cuman bisa dipakai satu kali atau berulang kali sih, Pak? Bisa berulang kali. Keuntungan dari function itu bisa digunakan berulang-ulang kali. Gitu. Walau beda-beda gitu, Pak? Walau beda-beda variabelnya. Gitu. Contohnya yang kayak tadi nih. Ini misalnya, ini kan disebut dengan fungsi saja kalau saya bilang, nah ya, size ini namanya saja size. Bisa diganti nggak? Bisa saja. Cuma saya harus menemukan library-nya ada di mana codingnya gitu. Nah, nanti misalnya di sini saya pakai size, kemudian di sini saya pakai size juga bisa juga gitu. Jadi bisa berulang-ulang. Konseptualnya seperti ini. Makanya di sini nanti ya dalam pemrograman lanjutan ini disebut dengan main atau program utama gitu ya, CPP. Nah, di sini adalah program-program pendukung gitu. Ada XCPP, misalnya kalau ada kelas lainnya ZCPP, bentuk kelas, ini disebut dengan kelas. Nah, ini semuanya bisa dipanggil dan bolak-balik, bisa memanggil, bisa mengembalikan nilai. Gitu. Kira-kira. Siap, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi? Sebelum saya lanjutkan lagi. Setidaknya yang saya tekankan di sini adalah ya, saya kenalkan dulu si fungsi tadi. Oh, ternyata Pak, berarti fungsi-fungsi string itu adalah sebuah function Pak, atau fungsi. Ya, betul. Artinya tinggal kita pakai gitu. Kita pakai saja cara manggilnya, panggil variabelnya dot size gitu. Oke ya. Kita lanjutkan ke yang keempat. Keempat ini menambahkan karakter pada akhir string. Gitu. Jadi contohnya di sini saya punya sebuah karakter, sebuah string variable teknik komputer UPJ biru, di ujungnya pengen saya tambahin, misalnya karakter 2 gitu ya. Saya bilang karakter di sini. Jadi saya panggil str1 dot pushback, berarti saya tambahkan di belakang, saya gunakan karakter ya, bukan string. Tulis 2 sehingga secara otomatis dia akan menambahkan angka 2 di belakang. Ini sederhana sekali. Gitu kira-kira. Ini untuk yang di belakang ya, pushback. Kemudian, nah ini mengakses elemen pertama dan terakhir string gitu. Saya pengen tahu karakter pertama dan terakhir di sebuah string itu fungsinya apa. Nah, tinggal gunakan front dan back saja, selesai gitu. Untuk proses mengetahui teknik komputer UPJ biru. Berarti kan dalam kalimat ini adalah karakter pertamanya T, karakter terakhir adalah U. Ini kalau saya suruh bikin algoritmanya, fungsi front dan back, kalian kebayang nggak? Pakai if nggak sih, Pak? Iya. Ada looping nggak? Ada. Ada. Oke ya. Akhir berarti kan loopingnya, Pak ya? Iya, terakhir. Dicatat ya. Ini fungsi ya, tapi kalian harus bisa bikin nih ya. Ini kayaknya yang lebih asik nih, mengetahui
huruf T dan U terakhir. Kalau ini kan tinggal panggil fungsinya front dan back. Tapi nanti kita bikin nih algoritmanya biar menjadi latihan. Itu ya satu. Terus di sini menghapus karakter string. Ini sama kayak yang tadi ya. Tapi ini karakter tertentu yang dipertanyakan kemarin. Itu sangat bagus sekali. Kalian kemarin sudah coba, Pak, fungsi untuk menghapus gimana, Pak? Nah, itu kan berarti sebuah pertanyaan yang sudah dikaji sebelumnya, sudah dilakukan prakteknya. Nah, itu menggunakan eraser ya. Erase ini bunyinya begini nih. Dia akan ngirim sebuah parameter. Ini disebut dengan parameter 1 dan 4. Ini sebuah parameter, saya bilang, ke fungsi erase, ke library-nya gitu. Seperti ilustrasi yang saya bilang tadi. Nah, 1 ini, kalau nggak salah, itu adalah indeksnya. Kemudian, kalau misalnya 4, itu jumlahnya gitu. Yang ingin dihapus berapa banyak gitu. Kita coba, ini berapa ini keempat kalau nggak salah. Kita coba di sini. Front, erase, nah ini. Ini yang ingin dihapusnya berapa banyak, panjangnya berapa gitu. Saya coba jalankan. Nah. Di sini kan yang ingin saya hapus adalah huruf B gitu ya. Huruf B, di sini B ya. Ini kan 0 indeksnya, yang A ini. Ini indeks A 0, ini ke 1. Berarti dari indeks ke 1 sampai berapa banyak? 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekianlah karakter yang ingin saya hapus. Berarti munculnya nanti adalah A, F, G, H, J, K. Benar nggak? A, F, G, H, J, K. Ya. Itu kira-kira ya. Untuk proses menghapus karakter pada sebuah string. Beda sama clear ya. Clear itu menghapus keseluruhan. Tapi kalau misalnya erase ini menghapus karakter pada sebuah string. Ini pun bisa dilakukan di bentuk sebuah pemrogramannya. Nah, kemudian kalau ini adalah mencari indeks karakter string gitu. Ini kalau nggak salah sudah saya jelaskan menggunakan looping juga bisa. Jadi, tapi di sini ada fungsinya itu sendiri menggunakan find ya. Coba saya masuk ke pemrogramannya langsung. Nah, ini find. Oke ya. Ini find. Contoh misal di sini tidak hanya fungsi find ini tidak hanya mencari satu karakter saja, tapi bisa lebih ya. Contoh misal di sini, ini saya hapus dulu deh, saya kasih komen, kemudian di sini saya komentarin, biar nggak bingung ya. Di sini saya kasih komentar, ya. Nah di sini saya pengen mengetahui karakter F itu ada di mana. Saya running nih, gunakan str find. Ada di mananya adalah indeksnya nanti yang akan diketahuinya. Indeks berapa? Nah, harusnya karakter E ya, ini ya tulisannya ya. Karakter E berada di indeks ke-4. Benar nggak? 0, 1, 2, 3, 4. Betul ya? Tapi Pak, kan di string yang itu tuh E-nya ada banyak 3. Kan ya? Nah, itu gimana kalau misalnya pengennya tuh ada di indeks keberapa aja gitu, Pak? Ya. Nah, itu nanti menggunakan ini E-nya. Berarti str find E, koma, kita bikin sebuah variabel dulu ya. E, kita nanti panggil E plus 1. Plus 1 itu artinya akan dicatat nanti dia, misalnya E 4, terus kemudian F, E yang keberapa, kemudian lanjut lagi E ke yang kesekian gitu. Coba ya, saya coba di sini untuk menjalankannya. Ini saya coba ini E. Nah,
Sekarang gini nih. Ini biar nggak bingung nih saya tutup dulu deh. Ini. Kemudian ini juga saya tutup. Nah. Kemudian saya running deh yang ini ya. Oke ya. Yang pertama, dia akan memunculkan indeks yang pertama saja dengan fungsi find E doang. Tapi kalau yang kedua, dia akan memunculkan yang terakhir. Artinya apa? Dia maju, ngitung. E ini dihitung, tapi tidak dicatat, bukan tidak dicatat, tidak ditampilkan gitu. Karena dia update yang terakhir yang ditampilkan. Kemudian E pertama 4, kemudian dia ngecek lagi E yang selanjutnya, E yang terakhir ada di posisi indeks ke-11. Nah, gimana biar tercatat gitu di dalam sebuah variabel gitu. Makanya kita bikin sebuah fungsi ya. Bukan fungsi kita, looping. Kita bikin sebuah looping ya. Tadi logikanya kan berarti saya harus punya sebuah variabel B. Saya bikin B aja di sini ya. Mulainya dari 0. Kemudian jumlahnya ingin menghitung ada berapa banyak nantinya. Count, str, find E. Kemudian B mulai dari berapa, plus 1 gitu. Nanti akan dihitung dan tercatat di B lagi gitu. Berarti jumlah sekian, sehingga jumlahnya akan berhenti gitu. Nah sekarang saya kasih kondisi B lebih kecil 0. Ini adalah sebuah posisi indeks B ini. Sehingga nanti misalnya 1, 2, dan seterusnya udah di ujung, sebenarnya dia masih nyari. Tapi saya break saja. Sehingga kalau misalnya saya tampilkan, kurang lebih begini. Nah, terus ini nggak kayak hitung ini. Posisinya ada di 4, 11. Kok ada 16 ya? Di 16 bener nggak? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya betul ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya betul ya. Ada di posisi 4, 11, dan 16. Gitu kira-kira untuk mengetahui E-nya dari mana saja. Nah, makanya di sini terkadang kita harus bikin sebuah fungsi tersendiri yang saya bikin ini ya. Sehingga menghasilkan atau menyimpan, menampilkan E-nya dari mana saja. Gitu. Fungsi yang find ini. Pak, kalau misalnya itu hanya tulisan E, karakter, bisa nggak misalnya di situ ada tulisan F? Tadi saya bilang misalnya di sini pakai F gitu ya. Saya pisahin, saya gunakan. Ini 2 karakter ya. Berarti kalau nggak salah ini ada F. Ini ya. F1, F yang kedua, F yang ketiga. Tapi dia ngitungnya adalah indeks awalnya kalau nggak salah ya. E-nya yang diambil berarti 4. Coba kita running di sini. Kita jalankan fx jumlahnya berapa? Ya betul ya. 4, 11, 6. Sama saja kayak tadi. Kurang lebih begitu. Untuk mengetahui indeksnya ada di mana saja. Ada pertanyaan? Nah, kalau yang ini, fungsi rFind, ini kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak. Karena R itu artinya dia ngitung dari belakang gitu. Kalau tadi kita ngitungnya dari sini, dari depan, ini ngitungnya dari belakang. Gitu. Dari ke indeks ke yang terakhir ke depan. Itu gunakan rFind. Oke, gitu kira-kira. Sebelum saya lanjutkan 2 lagi nih. Ini lumayan juga nih. Substitusi dan getLine. Silakan. Pak, kalau misalnya mau call indeks kesekian gitu bisa Pak buat diisi outin? Bisa. Misalnya ada berapa sekian ratus karakter terus mau di call misalnya indeks ke 72 gitu Pak. Bisa. Itu ada fungsinya. Kalau misalnya indeks kesiangan, misalnya kita tinggal panggil gini kalau nggak salah ya. Saya bikin deh. Ini deh. Misalnya si out ini str
Gini aja nih, kita kasih indeks. Oh, langsung. Muncul nggak ya? Indeks keempatnya berapa ya di sini? 0, 1, 2, 3, 4 D ya. Harusnya D. Mudah-mudahan muncul. Harusnya ini adalah D. Oke, kita jalankan. Muncul ya. Nah, itu yang dibalik ya berarti ya Muas ya. Kalau yang find kita ketahui indeksnya ke berapa. Tapi kalau yang cara yang tadi adalah mengetahui indeks kesekian itu huruf apa gitu. Dibalik. 0, 1, 2, 3, 4. Oh berarti 5. Sorry. 0, 1, 2, 3, 4 berarti E. Indeks keempat. Bukan urutan keempat ya, indeks keempat. Berarti mulainya dari 0, yaitu E. Ada lagi? Kamu mau nanya tentang erase. Apa? Yang fungsi erase itu, Pak. Erase. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau ngehapusnya loncat satu karakter bisa nggak, Pak? Misalnya kan itu ABCD, yang dihapus itu B, D, F gitu, jadi diloncat satu-satu gitu. Maksudnya dalam satu kali algoritma gitu? Iya. Ya, itu bisa saja, kan tinggal bikin begini nih. Kalau logika saya makanya fungsi kombinasi for, looping, dan apa sih namanya tuh, kondisi harus kalian kuasai. Misalnya yang ingin saya hapus itu, saya pakai for D misalnya. Kan bisa begini kalau begitu ya. For integer I sama dengan 0. Misalnya biar nggak pusing, kita udah ketahui ini karakternya sampai KT berapa ya? 10 ya? 1, 0, 1, Ya, 10. 2, 3, 10 ya? Nah gini, 10 itu berarti mulai 11. Nah, I plus. Bisa bikin begini. Misalnya if, jika I sama dengan kesekian, misalnya indeks kedua gitu. Ingin saya hapus pakai erase. Berarti kan yang dibaca indeksnya nih. Indeksnya ke berapa nih? Berarti indeksnya ke I. Ke I sebanyak berapa? Sebanyak 1 kali. Udah aja gini. If lagi yang keberapa? If lagi yang keberapa? Logika sederhananya ya. Gitu. Jadi yang dibaca adalah jika I-nya looping, berarti kan dia looping nih. Dia akan looping di sini ya. Kalau misalnya I-nya udah 2, berarti str erase dia akan menghapus variabel str ke I, berarti yang kedua, berarti 2 0, 1, 2 C sebanyak berapa karakter? 1 karakter saja, berarti C doang yang dihapus. Hapus. Ingin ke berapa lagi misalnya? Ke yang G misalnya. Berarti kan tinggal tambah if lagi, indeks ke berapa, I ke berapa, misalnya G itu 8, I sama dengan 8, str, I 1 gitu. Udah selesai. Itu doang algoritmanya. Agak lebih rumit nggak sih Pak kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu aku lihat kenapa nggak langsung str erase 1,1, str erase 8,1. Jadi cuma dua baris kayak gitu, Pak. Tapi kan harus kita lakukan looping, artinya tetap harus kita lakukan looping dengan asumsi begini, dengan asumsi kita tidak mengetahui berapa banyak karakter yang ada di dalamnya gitu. Tapi kalau misalnya pengen langsung sih bisa saja misalnya begini yang dibilang oleh Muaz. Pengen kita hapus karakter yang sudah ada tadi misalnya 4. Kemudian di bawahnya, saya pengen juga yang ke-6 deh saya hapus. Gitu. Boleh kayak gini juga. Bisa kayak gitu kan, Pak? Bisa sekali. Gitu. Jadi nanti yang terhapus karakter 4 sebanyak 1 kali ya. Karakter 6 juga kehapus 1 kali. Bisa. Gitu. Ada lagi? Mantap ya, sip ya. Coba kita lanjutkan ke yang substitusi berarti. Oke ya. Waduh, panjang sekali. Ini makanya saya record ya, nanti saya coba kirim videonya.
ke file, nanti biar Pak Taufik kalau misalnya gede teing bisa dikompres mungkin nanti. Siap Pak. Nanti dikompres. Substitusi ini kayak copy paste, kayak replace, find and replace lah kira-kira gitu. Saya jelaskan dari awal ya. Di sini string kalimat satu, saya bikin sebuah kalimat. Pak, kok nggak ada sama dengannya? Nah, maksud saya jangan bingung gitu. Banyak cara dalam menulis sebuah string. Bisa juga langsung tulis buka kurung tutup gitu, nggak pakai sama dengan pun boleh. Misalnya kalimat satu, aku dan kamu tidak bersatu, tapi dia bisa. Oke. Kemudian string. Nah, kemudian string yang kedua saya bikin kalimat Wakanda forever gitu ya. Nah, kalimat satu nih ya. Kalimat satu, saya kasih komen saja satu persatu dulu biar nggak bingung ya. Saya jelaskannya begini. Saya komen. Kemudian ini juga saya komen. Saya jalankan ya. Oke, berarti yang munculnya adalah kalimat pertama, aku dan kamu. Kemudian kalimat keduanya adalah Wakanda forever. Nah, kemudian kasusnya adalah saya pengen ganti nih. Di kalimat satu itu adalah Wakanda forever. Kemudian di kalimat dua, saya pengen aku dan kamu. Nah, itu gimana caranya? Saya gunakanlah fungsi swap gitu. Fungsi swap di dalamnya. Nah, ini dia. Cara kerjanya adalah kalimat satu, swap, pengen diganti ke kalimat berapa, variabel ke berapa gitu. Variabel yang mana? Berarti kalimat satu ganti atau swap ke variabel ke 2 atau kalimat 2. Nanti sehingga hasilnya akan seperti ini. Saya komen dulu biar nggak kebaca. Oke, sip, saya jalankan. Nah, yang terjadi adalah kalimat satu ini yang normal ya, ini data. Aku dan kamu, kalimat 2 Wakanda. Kemudian saya tampilkan lagi si out setelah di swap. Kalimat satunya adalah Wakanda forever. Kemudian kalimat 2 adalah aku dan kamu gitu. Itu fungsi dari swap ya. Nah, kemudian saya pengen replace Pak. Gimana Pak? Misalnya dalam sebuah kalimat itu ingin saya tambahkan misalnya contoh gini. Gini contohnya. Di sini saya bikin variable string lagi ya, namanya st1. st1 ini dengan isi apa kabar kamu hari ini gitu. Nah, kemudian kamunya ini ingin saya ganti jadi engkau gitu si kalimatnya. Nah, ini gunakan replace namanya fungsinya. Pak, gimana algoritmanya? Cari saja. Saya mah tinggal pakai fungsi dulu deh yang ini mah. Pengetahuannya begitu. Nah, ini adalah fungsinya adalah replace. Seperti biasa, kita panggil variabelnya dulu. st1 nama variabelnya dot replace. Saya hitung nih kalau nggak salah ini teh k ini mulainya dari 10 benar nggak? 0 1 2 ya 3 4 5 6 7 8 9 10 ya benar ya. Makanya saya tulis indeks ke berapa, indeks ke 10 sebanyak berapa kali gitu. Ada 4 karakter. 10 4 karakter. Nah, ini akan saya replace. Nah, ini nih. Ini kelihatan kalau misalnya di apa sih namanya kode blok basic string-nya kan terlihat di sini. Ini sebuah parameter gitu. Si fungsi-fungsi tersebut. Iterator ke i, iterator kedua karakternya apa, karakter kedua apa gitu. Ini bisa ditambahkan. Ini adalah recommended-nya atau panduan guided-nya dari sebuah kode blok gitu. Tapi kalau nggak salah di itu juga ada di Sublime ataupun kode Visual Studio Code. Nah, ini namanya parameter nih. Iterator ke i itu iterator indeks ke berapa, sebanyak berapa, karakternya apa pengen diganti gitu. Karakter keduanya apa gitu. Jadi di sini saya gunakan karakter satu tadi. Nah, kemudian di sini akan saya ganti menjadi engkau gitu ya. Si kamunya. Kemudian akan saya tampilkan si out replace st1, langsung saya panggil saja variabelnya. Kenapa nggak ditampung Pak? Kan dia udah terganti ini.
Dia nggak perlu lagi tampung di variabel baru. Kira-kira gitu. Saya jalankan. Ini yang tadi ya, kalimat 1, kalimat 2. Nah ini. Aku dan kamu tidak bisa satu, tapi dia bisa, kok nggak muncul ya? Engkau, oh ya. Bawah itu, Pak. Di bawah ya. Out, Nah, Pak. biar kelihatan, berarti Udah saya ada tambah apa ciut tadi? dulu. Nah, gini. Ciut. Ciut. Keinginan saya pengen saya tampilkan dulu, berarti ST1. Nah, gini ya. Terus di sini N-line. Nah, sip, oke. Nah, ini terlihat. Yang pertama adalah apa kabar kamu sebelum di replace, kemudian saya ganti apa kabar engkau hari ini. Gitu. Itu adalah fungsi dari replace ya. Enak gening banyak, enak lah C++, makanya saya sarankan C++ dulu untuk menguasai bahasa dasar gitu. Tinggal panggil-panggil saja variabelnya, apalagi Java tuh nanti. Waduh. Itu lebih enak. Pak, apakah library-nya cuma ada bawaan? Ada, banyak sekali ya. Kalau kalian udah ngerti, library itu kadang-kadang kalau kita ngolah image, itu ada library-library baru yang default-nya tidak terbawa, bisa ditambahkan, kira-kira gitu. Nah, kemudian, kalau yang ini, kita jadi nanti bisa bikin semacam find and replace, kayak gitu. Nah, di sini misalnya contoh saya bikin kalimat baru lagi atau string baru lagi ya. Saya ingin cari nih setiap kalimat atau kata dia gitu ya. Ini caranya berbeda nih. Kata dia ingin saya ganti menjadi aku gitu. Di sini contohnya kata dia dan kamu. Misalnya di sini berarti saya panggil kata replace, kemudian saya cari kata dianya. Kalau ini mah menggunakan indeks, tapi di sini saya gunakan find gitu. Pak, find-nya bisa bentuk variable nggak Pak? Bisa aja, sama aja. Bentuk variable itu gini maksudnya. Misalnya di sini string A sama dengan kata dot find. Kemudian di sininya dia, ini sama aja ya kayak ini ya. Berarti di sininya tinggal ditulis A. Tapi saya kan nggak mau nulis banyak-banyak ya, makanya seginiin aja. Gitu. Ini saya hapus, sama aja fungsinya. Gitu. Sebanyak berapa karakter gitu? 3. Diganti dengan aku. Oke, berarti ini saya out lagi. Out, kemudian kata, kemudian end line. Oke, sip. Katanya mutu ya kamu kemudian berubah menjadi aku. Lanjutkan. Oke ya, mantap ya, berubah ya. Dia dan kamu, find and replace. Saya nggak terima nih dia dan kamu. Saya ganti jadi aku dan kamu. Gitu kira-kira. Satu lagi nih Mau ya. tanya. Ya silakan, Cok. Jadi kalau yang kasusnya, kalau yang find and replace itu kita nggak usah nyari indeksnya. Cuman yang kita cari itu berapa kata tinggal dimasukin gitu, Pak. Ya, betul. Gitu. Ya, Pak. Cara lain find and replace. Gitu. Bisa kita kombinasikan di setiap fungsinya. Gitu kira-kira. Kemudian ini saya coba yang insert. Gitu. Ini contoh ya. Saya bikin lagi string kata 2, nama variabelnya. Isinya adalah, kok Pak ada sama dengan? Gak usah bingung, pokoknya mah fleksibel sajalah. Cara penulisan itu banyak rupa untuk string mah bisa begini, ada sama dengan, enggak pun boleh. Halo Bandung gitu ya namanya. Kemudian akan saya tampilkan nanti. Nah di sini fungsi insert adalah menambahkan atau menyisipkan. Menyisipkan di kalimat keberapa gitu. Di karakter keberapa. Di sini pengen saya tambahkan berarti 0, 1, 2, 3 ke karakter keempat sebelum spasi berarti ya. Ada minus halo, berarti nanti akan keluar halo Bandung, kurang lebih begitu. Saya jalankan, nah ya halo Bandung sehingga menjadi halo
Bandung. Nah, itu untuk substitusi. Ada replace, ada insert, ada swap. Kira-kira gitu. Oke ya, biar cepat. Saya lanjutkan lagi sebelum kita diskusi ya. Ini yang terakhir. Nah, ini get line ini tuh kayak cin, dacit memang cin sih. Bisa kita gunakan cin, bukan cin, cin ya. Sebuah variabel gitu. Tapi enaknya get line ini bisa kita tampilkan langsung gitu hasilnya. Kalau cin kan dia akan masuk sebuah variabel. Kalau misalnya ingin kita tampilkan, dia harus menggunakan ditampung dulu ke sebuah variabel gitu. Kurang lebih begitulah kira-kira. Tapi kalau ini nggak perlu kita tampung dulu ke sebuah variabel, bisa langsung kita tampilkan. Nah, fungsinya adalah, misalnya di sini saya punya cout ya. Cout ini ya cuma tulisan saja. Kemudian get line, in, kalimat input. Berarti kalimat ini yang saya bikin string namanya kalimat input, yang ingin saya inputkan, yang ingin saya tampung dari sebuah variabel gitu. Nah, ini bisa gunakan get line dari sebuah string, sehingga ini nanti akan ditampilkan kalimat input. Ini sama saja dengan fungsi cin ya, in. Misalnya, aku dan kamu suka dia. Random habis. Oke, input data hasilnya sama, aku dan kamu suka dia. Nah, itu kurang lebih, ini nggak terlalu sulit lah ya. In. Oke, ada pertanyaan? Tanya Pak. Ya. Kan tadi ada buat nambahin kata, ada buat ngurangin karakter juga. Nah, kalau misalnya buat mengkalikan karakter ada nggak? Misalnya mau nge-see out bintang, tapi dikali 10. Jadi nggak harus nulis 10 kali bintang, tapi dikaliin pakai fungsi gitu. Ada nggak Pak? Kalau fungsi sendiri mah kayaknya nggak ada ya. Tapi harus dibikin. Dibikin kayak tadi tuh. Misalnya di looping, bisa di looping kan, misalnya kelipatan 2, karakter indeks kelipatan 2, kita tambahkan atau kita sisipkan bintang. Kan logikanya tinggal begini kalau nggak salah ya, kalau saya pikirkan. Ya, tadi tinggal pakai for aja. Mana ya, biasanya nggak ngetik ulang. For, mana for? Oke, nggak ketemu. Oke saja, kita ketik saja. Kan bisa begini. Tapi kalau karakternya nggak bisa dikali ya. Karena sifatnya karakter atau string itu nggak bisa dikali. Sama dengan 0, i, anggap saja misalnya jumlahnya 10 ya. Di 11. Kemudian i plus. Nah, ini kelipatan 2. Berarti kan jika i kemudian pangkat 2, jangan pakai i deh. Kita bikin sebuah variabel berarti di sini. Ini aja. Ini integer a. Nah, di sini baru kita kasih a sama dengan i pangkat 2. Nah, gini. Berarti kan 2 apalagi pangkat 2 teh 2, 4, 6, 8 seterusnya gitu ya. Misalnya gitu. Sampai ke sebelum 11. Jadi jika a sama dengan i, nah, maka str-nya misalnya gini. Kita pakai insert misalnya. Kita ingin menyisipkan insert ini ke i, nah, kita kasih bintang gitu. Bisa saja kayak gitu, tinggal tambahkan logikanya. Gitu. Nangkep nggak kira-kira? Kalau saya gambarin teh gini, enaknya kayaknya digambarin deh. Saya punya indeks misalnya ya.
G ya. Benar sih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, setiap kelipatan 2, berarti kan ini nanti disisipin di sini bintang. Berapa lagi? 4, sisipin ini bintang. Kemudian 8, sisipkan bintang. Setiap pangkat 2 misalnya, contoh ya, pakai kali pun sama saja gitu. Ini yang pangkat ini. Nah, ini kan berarti kita harus mengetahui dulu indeksnya itu berapa, berulang-ulang. Nah, setiap indeks berarti dia baca dulu nih. Indeks ke I, dia akan baca indeks ke I. Kemudian dia akan looping A-nya sama dengan ke I enggak? Bukan ke I. Ya benar, A-nya sama dengan I enggak? Nah, A pertama kan berarti dia adalah I-nya 0, kemudian pangkat 2 gitu. Berarti enggak yang ini, yang A pertama, karena 0. A-nya tidak sama dengan I gitu. Yang dicari adalah A sama dengan I. Berarti B-nya juga enggak, berarti yang C nih. C akan dia berhenti dan akan ditambahkan. Gitu. Kemudian lanjut lagi, dia akan menambahkan lagi I yang kesekian, kemudian ditambahkan dipangkat lagi dengan 2. Maka di 4 akan ditambahkan juga bintang dan seterusnya. Gitu kira-kira untuk melakukan penambahan logikanya atau algoritmanya. Oke, Pak, paham. Bisa seperti itu. Nah, ini teh maksud saya kalian harus bisa kuasain. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ini baru jam 10:30. Tidak ada lagi ya. Oke, kalau tidak ada lagi ya, Pak Taufik. Tadi teh apa? Saya teh ngasih tugasnya itu bukan tugas latihan. Tadi ada yang ingat nggak? Saya bilang harus kita coba cari. Ini latihan bukan tugas ya, Tang? Yang ini bukan apa yang nyari formulanya di suatu fungsi. Itu ada di mana ya? Di Yang front sama back kalau nggak salah tadi. Oh iya, betul. Nah, sekarang mana ya front sama back itu? Yang 5, Pak. Nah, ini. Nah, sekarang begini ya. Fungsi seperti saya, berarti kan ini kan kita tinggal panggil front dan back. Nah, sekarang kalian bikin sebuah fungsi ya. Sehingga bisa menampilkan karakter pertama dan karakter terakhir gitu. Dari sebuah variabel string. Tapi pakai fungsi yang kalian bikin, bukan fungsi manggil dari library. Paham ya? Paham. Oke ya, itu di grup saja untuk penyajiannya. Jadi kalau misalnya berhasil, tampilkan saja compilernya. Kalau misalnya mau didiskusikan di grup juga. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Cukup? Cukup sepertinya, Pak. Oke ya. Alhamdulillah kalau cukup ya. Saya harap coba semuanya ya. Dari fungsi-fungsi tersebut, kemudian gali logika kalian gimana caranya itu bisa bikin front dan end untuk menampilkan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Asumsinya boleh sudah diketahui jumlah karakternya. Misalnya Pak, tulisan saya adalah 140 karakter Pak, berarti saya I-nya itu lebih kecil 140 ya, silahkan gitu. Boleh kayak gitu. Atau Pak, kurang menantang bagi saya Pak, saya asumsinya pengen nggak tahu karakternya berapa. Pengen saya combine dengan get lain. Jadi semua yang saya inputkan bisa terhitung. Front yang awalnya berapa, yang end-nya berapa. Gitu. Jadi bagus gitu ya. Tapi gunakan yang awal dulu gitu. Oke, kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti cek lagi saja untuk di code-nya
Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.